Oke, halo semuanya. Apa kabar? Lama tak jumpa bareng kita. Gua Alvin. Gua Aka. Kita kembali lagi di segmen kesayangan kita, yaitu Basa Basi alias Bahasa Bahas Basi. Kita mulai dari mana dulu nih, Dik? Oke, buat berita pertama, gua mau update masalah kasus corona yang terbaru ya. Untuk yang terbaru di Indonesia itu udah 3.293 kasus positif. Yang dirawat 2.761, yang meninggal 280, dan yang sembuh 253. Oke. Nah, untuk urutan per provinsi ya. Yang tertinggi tetap di Jakarta dengan 1.706. Jabodetabek lah itu ya. Iya, Jabodetabek. Jabodetabek ya. Terus yang kedua Jawa Barat 376, Jawa Timur 223, Banten 218, dan Jawa Tengah 144. Oke, lumayan ya, banyak juga. Ya. Untuk luar Pulau Jawa, Luar Pulau Jawa ada? lain-lain gitu ya. Ada. Tapi nggak terlalu banyak ya kayaknya. Iya, nggak sebanyak yang kita ambil contoh sedikit ya. Jadi konsentrasinya ada di Jawa semua. Iya. Untuk di Sumatera ya, ada Sumatera Utara itu 59. Sumatera Utara 59. Di Bali 49. Kemudian Sulawesi ada 127 dan cukup gede di bawah Jawa Tengah itu. Jawa Tengah terus Sulawesi itu deretan yang cukup tinggi di atas 100 ya. Wow. Saya itu di bawah 50 semua kok. Gue dapat info nih, dapat dari temen gue yang anak UI, fakultas kedokteran UI gitu. Jadi mereka punya asumsi bahwa angka tersebut itu nggak valid. Jadi kalau mau valid itu lihat di angka kematian sih, angka pemakaman sebenarnya. Karena di sini ya nih, gua potong sebentar. Angka meninggalnya cuma 114 DKI Jakarta ya kan, DKI Jakarta. Tapi menurut data pemakaman, gue pernah baca kemarin-kemarin, menurut data pemakaman itu ada di atas 500 orang. Itu termasuk yang ODP dan PDP yang belum. Iya, benar. Karena memang gini sih, kontroversinya adalah kalau misalkan gue cek nih, gue ngecek, tapi hasilnya belum keluar, gue keburu meninggal. Itu ya itu di data pemakaman dia nggak masuk ke yang positif. Di data pemakaman emang di atas 500, hampir 600 sekian lah. Meskipun ternyata positif. Endingnya kita nggak tahu ya setelah hasilnya keluar ya. Gitu. Terus dan juga nggak masuk ke data yang meninggal di kasus corona jadinya kan? Iya, nggak masuk. Oke, terus kan ini kan akan diterapkan mulai tanggal 10 itu PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial berskala besar. Oke. Jadi ini udah pedomannya dari Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 9 tahun 2020. Oke. Ya. Terus kemudian apa nih? Inti dari PSBB ini apa nih, Dik? Sebenarnya sih lebih ke pembatasannya ya. Pembatasan, tapi skala besar dalam besar. gimana nih? Kan kemarin kan work from home gitu doang kan. Iya. Untuk yang pertama itu ada pembatasan di sekolah, tetap diperpanjang yang di sekolah. Oke, sekolah tetap nggak masuk, diliburkan. Kemudian yang kedua di tempat kerja. Ada beberapa tempat yang masih buka sih, itu yang memang tempat pengecualian. Pengecualian dari PSBB itu model kayak instansi pemerintah, perbankan, retail, toko kelontong dan sebagainya kan. Itu memang harus buka. Terus yang ketiga ada di kegiatan keagamaan, itu masih tetap dibatasin. Nggak boleh kumpul-kumpul, mungkin dalam Islam sholat Jumatnya nggak boleh. Terus kalau hari Minggu di gereja nggak boleh, ya kan? Ditutup untuk umum. Terus juga di tempat umum juga ditutup, mungkin kayak model tempat rekreasi. Monas kan, kota, Ancol dan sebagainya. Tempat kegiatan sosial budaya itu juga ditutup untuk olahraga. Terus taman-taman olahraga juga ditutup sekarang, RPTRA kan. Itu ditutup? Itu ditutup. Oke. Diperpanjang. Ada lagi moda transportasi, itu dibatasin banget. Ada lagi aturannya sekarang, model ojek online itu nggak boleh bawa penumpang. Nggak boleh bawa penumpang, bolehnya bawa barang dan makanan. Berarti lebih ke GoFood lah ya. Iya. Atau GrabFood. Untuk taksi
Nah, untuk taksi itu maksimal 2 orang penumpangnya. Maksimal 2 di orang. Belakang. Ya, di belakang ujung sama ujung mungkin ya. Oke. Untuk kereta ya hitungannya di bawah 50% mungkin kapasitas dalam satu gerbongnya. Nggak bisa kayak model berdiri banyak kan. Tapi KRL masih beroperasi? Masih operasi. Sekarang bukan untuk sekarang, untuk besok. Untuk besok transportasi itu Transjakarta, MRT, LRT, KRL itu operasi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu benar-benar dibatasin. Kita bahas yang di sekitar kita deh dengan adanya penetapan PSBB ini gitu. Kan mulai ini nih, mulai semua kompleks-kompleks ditutup. Ya, komplek perumahan ditutup. Gang-gang kecil ditutup. Gang-gang kecil ditutup gitu. Terus kalau mau masuk mesti cuci tangan. Cuci tangan, diperiksa. Ditanya mau kemana Pak? Mau kemana gitu kan? Ada urusan apa? Itu benar-benar detail ditanya. Sebenarnya kalau gue sih merasa kayak malah jauh lebih malas untuk keluar lagi. Iya, gue pribadi malah malas untuk keluar. Bukan karena gimana? Bukan karena mager ya. Memang ya, aturan juga jadi ya udah sih, kita nggak perlu juga keluar rumah kecuali buat beli makan mungkin kan. Ya udah kita stay di rumah aja. Ya, jadi kayak kan kemarin kan kita sempat beli makan tuh yang beberapa hari yang lalu, terus kita keluar gitu, gue kayak udah ngerasa kayak malas gitu sih. Iya, kita malas keluarnya udah tutup gitu kayak aduh. Muter-muter kan. Muter-muter gitu kayak agak malas gitu sih. Jadi cuman gimana ya, pro kontranya apa ya? Kalau menurut gue sendiri gimana? Ada ininya nggak sih? Ada efek negatifnya nggak sih untuk saat ini sampai ke depannya? Untuk negatifnya sebenarnya lebih ke kalangan menengah ke bawah ya. Kalangan menengah ke bawah. Untuk yang jualan mungkin kan. Ojek online yang tadinya bisa bawa penumpang kan sekarang nggak. Dia ngadain GoFood. Itu pun menurut gua takutnya dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum kayak gimana nih? Contohnya, bukan kita nuduh ya, ini menurut gua pribadi. Namanya kita butuh makan kan, butuh pemasukan. Ada warung-warung nakal juga yang pesen dari akun-akun bodong mereka. Oke lah, 5 porsi normal dong, wajar kan. Wajar. Ternyata setelah di tengah jalan HP-nya dinonaktifin. Dia ngasih alamatnya yang palsu, ya kan? Alamat palsu. Alamat palsu. Jadi si Gojek kan bingung, si Grab bingung mau nganterin kemana. Dia nyampe ke rumah orang, dia nggak mesen kan. Ada juga yang kayak gitu, Pin. Oh gitu ya. Soalnya kasus terbaru ada di mana ya, gue lupa. Ini kalau masih ada yang bikin prank ojol nih kebangetan. Iya, ini kebangetan. Soalnya ada di satu rumah, satu kawasan gitu, dia sampai 11 kali orderan dalam satu hari. 11 kali orderan. Nyampe ke rumah itu, dia nggak merasa mesen apa-apa. Dia bisa ngeganti kemarin totalnya, dia ngeganti makanan-makanan ojol karena kasihan ya. Hampir 2 juta. Wow, ya ampun. Oke. Terus kemudian kayaknya sih kita lihat fenomena juga kan, banyak yang akhirnya nekat pulang kampung. Iya, banyak yang pulang kampung. Mudik, tapi bisa dimaklumi sih. Sebenarnya kan kalau kita nggak ada harapan untuk bisa survive di Jakarta, kayaknya mereka lebih. Yang penting ya pasti dikarantina dulu lah di sana. Iya, gua nggak tahu. Mau nggak suka ya, segimana kita pemerintah melarang pun, kalau memang kita ngerasa udah nggak sanggup di sini gitu kan. Sebenarnya kepala-kepala daerah pun juga udah banyak yang kewalahan kan. Iya, sebenarnya udah banyak yang kewalahan. Lihat semuanya pada balik kayak gitu kan. Padahal sebenarnya kalau bicara amannya sih mereka harusnya tetap stay di Jakarta. Iya. Kalau bicara aman gitu. Bicara aman. Contoh lah, misalkan mereka punya keluarga kan, dia nggak tahu bawa apaan, bawa sesuatu dari Jakarta kan. Bisa jadi dia bawa virus, kemudian dia tularin ke kampung gitu kan, kita nggak tahu. Dia pribadi sehat, tapi di jalan kita nggak ada yang tahu kan. Nggak ada yang tahu. Kursi bis itu kayak gimana kan. Yoi. Kita di kendaraan umum apa kereta gitu, kita nggak tahu di dalam kereta, di dalam bis itu ada virusnya apa enggak. Atau mungkin orang yang duduk di sebelahnya kan, kita nggak tahu juga.
Kan nularnya itu kita nggak mungkin bisa ngusir juga kan. Iya, gampang banget lah nularnya nyebarnya itu gampang banget gitu. Cuman ya pro kontra sih kayak gitu juga gitu. Gue dapat terutama di daerah gue di Madiun. Di Madiun itu benar-benar udah orang dari luar kota nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Tapi kalau misalkan punya KTP Madiun, KTP masih bisa masuk. Masalahnya itu. Iya. Masih bisa masuk. Terus kemudian kalau yang di Solo, walaupun kamu punya KTP Solo, tetap akan dikarantina. Pendatangnya itu akan dikarantina di satu tempat. Jadi dikumpulin. Wali Kota Solo udah kasih warning. Dikasih lahan lah. Dikasih lahan. Emang lu kira apa? Kasih lahan gitu. Terus kemudian untuk di Malang, di Malang gue dapat info dari kakak gue, masih orang-orangnya, warga-warganya masih pada cuek sih sebenarnya. Bukan cuek sih ya, kayak pasrah lah, ya udah lah, kayak gitu sih. Kemarin gue sempat keliling juga cari makan, itu ramai banget di jalan. Udah mulai ramai. Iya. Udah kayak yang nggak ada apa-apa gitu. Urusan perut di atas segalanya, Gue takutnya tingkat kriminalitas bisa meningkat nextnya. Mungkin ya semoga nggak terjadi. Iya, semoga nggak terjadi yang tidak diinginkan ya. Terutama Anda yang menonton, yang mendengarkan, jaga diri. Oke, kita next ke berita selanjutnya nih. Oke. Ada berita duka dari dunia permusikan Indonesia, Iya. Oke. Penyanyi senior dan legendaris Glenn Fredly meninggal dunia. Kemarin malam sih. Tapi ini bukan karena corona sih. Iya. Tapi karena kemarin apa? Meningitis. Meningitis. Iya, dari pihak keluarganya pun udah konfirmasi memang Glenn ini punya meningitis. Oh, meningitis. Oke. Udah lama dia ya dia ininya. Kurang tahu juga, gue jarang ngeliat lagi di TV sih. Oke, tuh ya, kita sampaikan turut berbela-sungkawa ya yang sebenarnya buat keluarga tetap tabah, tetap ikhlas, terutama buat anaknya masih bayi 40 hari. Oke, gitu aja sih mungkin pembahasan kita di basa-basi kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Tol Batu FM 54.7 100% suara anak kosan. Bye bye semuanya.